Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Mengejutkan, pelatih timnas Bahrain meremehkan timnas Indonesia jelang duel antara timnas Bahrain versus Indonesia di ajang lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sang pelatih yang bernama Dragan Talajic mengatakan bahwa timnas Bahrain yang dia latih jauh di atas timnas Indonesia. Ini berkaca pada hasil di mana Indonesia saat ini di klasemen berada di bawah Bahrain. Terlebih pada saat melawan Australia di kandang, Indonesia hanya mampu draw 0-0. Sedangkan timnas Bahrain yang bertandang ke kandang Australia justru mampu menang 1-0. Itu pun karena kesalahan kiper sebenarnya. Tapi kalau kita lihat permainan Australia waktu itu hajar mereka habis-habisan itu. Ini adalah pernyataan yang cukup congkak dari sang pelatih. Kita harus buktikan bahwa Garuda bisa mempermarukan Bahrain di kandangnya. Gimana nih? Ya walaupun secara sejarah mencatat kita pernah dibantai sama Bahrain 10-0, tapi itu kan skuad yang lama, skuad yang sudah mungkin beberapa pemainnya sudah pensiun itu. Kalau sekarang kan skuadnya beda, jadi kita optimis nanti Indonesia bisa hancurkan Bahrain di kandangnya dia sendiri itu. Tertangkap VAR. Suwe. Masuk timnas. Pemain kayak gini yang kalian harapin masuk timnas, local pride. Luar biasa ini. Mentalnya mental pegulat apa sepak bola, main pukul aja. Malu gitu. Coba kalau lawan luar negeri, main pukul aja gitu. Memalukan itu. Coba komen. Ya, yang suka-suka dengan local pride ya silakan lihatlah. Jadi tidak heran juga kalau kita di timnas banyak pemain diaspora. Karena memang kualitasnya itu beda begitu kan. Bertandang ke Bahrain, timnas Indonesia harus waspadai trik nakal supporter lawan. Saat bertandang ke Bahrain, timnas Indonesia akan menghadapi fans tuan rumah yang tidak ramah. Setidaknya ada 2 trik nakal yang akan digunakan fans Bahrain untuk mengganggu konsentrasi timnas. Trik nakal tersebut sudah dilakukan ke Jepang saat melawat ke Bahrain. Supporter Bahrain mengejek lagu kebangsaan timnas Jepang saat sedang diputar sebelum laga dimulai. Selain itu, yang tak kalah serius adalah teror sinar laser yang diarahkan ke wajah pemain. Di sisi lain, timnas Indonesia harus belajar dari Jepang yang berhasil mengatasi semua trik nakal supporter Bahrain itu dengan mental baja. Jepang berhasil mengalahkan Ya, Jepang mah tinggal tutup mata pasti auto lolos dia ke Piala Dunia. Tutup mata. 5-0. Bertandang ke Bahrain, timnas Indonesia harus. Nah, sekarang kita kalau misalkan mereka buat kita curang di Bahrain, kita balas mereka di GBK. Bila perlu kacau sudah. Yang nendang muka kok pertama nendang muka. Jadi ada nggak lihat. Dia ini nggak bola gini, terus orangnya ngelewatin backnya tuh nendang muka. Tidak dikasih apa-apa. Itu juga penalti. Nah, tapi wasitnya tidak kasih penalti, tidak kasih kartu kuning atau kartu merah. Itu pertandingannya lanjut saja, makanya dia tidak heran juga kalau dia kena pukul itu. Rocky Gerung bilang, euforia supporter timnas Indonesia penuh penipuan karena pemainnya naturalisasi semua. Ngerti Terus? Rocky Gerung tentang sepak bola? Udah mau habis masa jabatan Pak Jokowi, mulai nyari bahan dia, nyenggol-nyenggol PSSI, nyenggol-nyenggol sepak bola, ya kan? Biar terus-terusan dipanggil TV, nggak nyenggol, nggak makan dia tuh. Saya akuin Rocky Gerung itu pintar, tapi pintarnya nggak bermanfaat buat orang banyak. Kerjaannya nyenggol terus. Cuma yang disenggol kali ini dia salah. Nyenggolnya sepak bola. Nih dengerin ini buat para pendukung Rocky Gerung. Dan untuk para pembenci pemerintah, pembenci timnas, dengerin ini. Pemain naturalisasi yang berada di timnas Indonesia, kalau menurut saya pribadi itu sangat baik sekali. Jadi pemain-pemain kita, pemain lokal akan terbiasa dengan gaya-gaya main Eropa. Betul. Kalau terus-terusan disatu-satukan pemain lokal dan pemain lokal, begitu aja terus. Sampai wasit kena sikat tuh. Baru kemarin itu. Wasit kena sikat. Apa nggak malu begitu? Saya yakin makin lama akan makin banyak pemain lokal yang punya skill kayak pemain-pemain di luar. Karena mereka terbiasa bermain dengan pemain naturalisasi. Tuh. Ya intinya kan mau belajar itu. Kalau tidak mau belajar ya sama saja. Jadi ingat sebuah lagu nih untuk Bang Rocky, sepertinya kau memang dari planet yang lain tuh.
Mending main FF deh Bang Rocky deh. Lagi main apa deh? Lagi main FF. Iya, mending dia baku pukul dengan Sylvester itu sudah pas itu. Lagi naik ya timnasnya ya. Jadi secara tidak langsung semua penonton atau netizen bola berharap semoga liganya juga naik, semua naik ya, Betul. termasuk di semua event di semua event sepak bola kita berharap kualitasnya meningkat. Nah, dengan kejadian kayak begini ya drop lagi. Tapi lo kayaknya belum lihat semuanya ya? Yang maksudnya lo baru lihat yang kasus yang penalti doang? Hanya penalti doang. Nah, Gue udah banyak banget kepingannya di itu X. kacau sih itu. Jadi kalau gue lihat berbagai macam keputusan yang diambil oleh wasit itu, gue Dalam satu pertandingan. Satu pertandingan. Oke, itu gue nggak lihat. Karena Gua hanya penalti. ada 3 yang Ya, Dan penalti aja itu nggak layak Ya, penalti. itu juga nggak layak penalti. gue sih lebih ke gini. Gue sepakat sama Justin bahwasannya pemain mukul wasit itu unforgivable, unacceptable. Ya, salah. Hukum, Ya. it is what it is. Ya. Tapi yang POV yang pengen gue sampein juga gini, ini kan PON ini kan masih anak-anak muda ya, Ya. masih dalam fase dia untuk berkembang baik dari sisi skill maupun dari sisi mental. Ya. Lu bayangin Ji, ini adalah potensi-potensi bakat-bakat yang nanti mungkin bisa Lagi. Ya, sampai pelatihnya Sulteng itu Zulkifli Syukur bilang ya ini gara-gara wasit, nanti ini akan merusak mental-mental pemainnya mereka. Mereka masih muda sekali deh, tapi kalau sudah dicocoki dengan model-model seperti ini, wasitnya tidak fair ya kan, itu bahaya juga buat mereka itu. Nanti kedepannya mereka mungkin tidak mau main bola lagi itu. Tolong kepada Sintayong panggil M Tahir gitu loh. Muhammad Tahir the one and only. Jadi super sub cetak assist 3 poin perdana buat PSPS. Wih, keren, atau keren. PSBS Biak. Ini khusus M Tahir ya. Jangan di silent handphonenya. Siapa tahu Sintayong nelpon lu gitu loh. Buat nanti lawan Cina sama Bahrain gitu loh. Ya. Ini pemain luar biasa bro ya. Lebih bagus daripada Natanco, lebih bagus daripada Justin Hapner. Terbaik pokoknya. Lu pada tahu nggak pemain keturunan itu takut kalau diadu sama pemain lokal katanya. Apalagi kalau M Tahir jadi kapten gitu loh. Respect M Tahir. Ngeri bos. Iya, bagus di lokal, tapi di timnas tidak bagus itu. Kalau bagus pasti sudah dipanggil dari lalu sama STY itu. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi. Nah, itu baru betul legend begini yang kita tunggu. Bukan tiba-tiba orang yang biasa bicara politik tiba-tiba omong bola dan ya membanding-bandingkan naturalisasi dengan pemain lokal, ya itu salah. Ya omong saja politik daripada sibuk senggol-senggol timnas itu. Wasit sepak bola PON Aceh lan Sulawesi Tengah ini menurut aku ya pantas-pantas aja dapat bogem begini ya bang ya. Ya walaupun tindakan ini nggak bisa kita benarkan ya, tapi emang ngeselin orang ini si wasit ini. Di sosmed banyak ya highlight pertandingan antara Aceh melawan Sulawesi Tengah. Dan teman-teman harus akui ya, permainannya Sulawesi Tengah bagus-bagus ya. Cuman sayang aja gara-gara si wasit ini. Jadi mereka jadi males main. Kalau misal wasitnya fair, itu Aceh udah habis ya dikalahin sama si Sulawesi Tengah ya. Ada satu momen ya yang Sulawesi Tengah harusnya dapat penalti, itu kakinya pemainnya Aceh tuh udah sampai kepala ini ya. Udah sampai kepala ke pemainnya Sulawesi Tengah di kotak penalti tapi nggak dikasih pelanggaran. Pak, kalau teman-teman lihat highlight replaynya di sosial media, kesel kalian guys. Walaupun aku bukan orang Sulawesi Tengah, tapi ngeliat pertandingan yang kotor ini tuh bener-bener kacau, bener-bener bikin sakit ya. Kalau misalnya aku ini orang Aceh, malu aku sama pertandingan ini ya. Aku nggak akan mengakui kemenangan ini dan aku nggak akan mendukung lah pertandingan kayak gini, beneran. Ada nggak teman-temanku orang Aceh di sini, coba tulis. Ya, dengan adanya kejadian kemarin sebenarnya itu ya mencoreng sepak bola Indonesia. Karena ini kan sementara PSSI lagi mengupayakan bagaimana sepak bola kita itu naik. Pokoknya jangan ada kata-kata minus lah. Tapi sekarang dengan kejadian-kejadian seperti ini, saya pikir ini sepak bola Indonesia agak sedikit tercoreng. Semoga kedepannya ya event-event olahraga seperti sepak bola seperti ini jangan sampai ada kecurangan atau ya hal-hal yang negatif seperti inilah. Karena posisi sekarang kan timnas kita lagi bagus. Kemudian ya sekarang lagi diupayakan bagaimana timnas, pembibitan, kemudian pembinaan usia muda itu kan masih diusahakan. Nah, dengan ada model seperti ini ya akan buat sepak bola kita drop lagi nih. Ada yang panas nih setelah kemarin nyalip
Indonesia di rank FIFA ya. Tapi tidak berselang lama disalip lagi. Kali ini panas lagi, pengen nyalip lagi, ngadain turnamen lagi, yaitu Serumpun Cup 2024. Pesertanya bagaimana Indonesia tidak diundang? Berarti Indonesia bukan serumpun Malaysia ini. Malaysia, India, Bangladesh, Nepal, Pakistan. Menurut kalian gimana guys dengan negara tetangga kita yang luar biasa? Nah, ini benar kayak atau hanya sekedar gambar di media saja? Lagi, tingkah aneh orang Indonesia bermunculan. Orang yang gak ngerti sepak bola dan gak ada sangkut pautnya dengan sepak bola tiba-tiba koar-koar soal timnas Indonesia. Iqbal Aji Daryono, seorang penulis, memposting di Facebooknya dengan tulisan, "Kenapa nggak disebut timnas Hindia Belanda sekalian ya? Kan malah pas dan agak bisa dijelaskan," tulis dia di Facebooknya. Kami tuh aneh loh ya sama orang-orang kayak gini. Ini orang-orang pada kenapa sih? Kok sibuk banget ngurusin urusan yang bukan urusan dia loh ya? Tinggal nikmatin, tinggal nonton aja kok ribet amat. Giliran timnasnya bapuk, lu pada diem. Giliran timnasnya mulai maju, lu koar-koar. Nggak ngerti saya sama jalan pikiran orang-orang kayak gini nih. Timnas kalau bagus itu yang dipuji dunia, yang kena harum namanya siapa? Nama Indonesia. Lu juga kena imbas. Aneh lu orang-orang kayak gini nih. Dia ini. Nah, ini kita bisa lihat dari postingannya Pak Arya Sinulinga ini, dia bilang jangan sampai kalah taruhan. Iya, kalau kita berpikir jangan sampai mereka ini kalah taruhan karena Indonesia sering kalah, maka mereka pilih negara yang berlawanan dengan Indonesia, lawannya Indonesia. Mereka pilih itu supaya ya mereka bisa dapat cuan dari taruhan. Tapi sayangnya mereka kalah taruhan, makanya ya mereka sekarang ya keluar-keluar yang tidak pernah bicara sepak bola tiba-tiba paling jago soal sepak bola. Itu kan menjadi aneh, menjadi pertanyaan buat masyarakat. Timnas gagal lolos Piala Dunia. Peci merah sedih banget, PSSI-nya bobrok. Salam Pancasila. Saya mulai malas membantu PSSI dengan memberikan evaluasi dan analisa-analisa untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Hai. Kalian semua analisa lihat apa ini? pada pertandingan PON Aceh dan Sumut, pertandingan sepak bola antara tim Aceh dan tim Sulawesi Utara, yang mana berakhir dengan Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. wasit masuk rumah sakit. Itulah sepak bola Indonesia. Ya, kalau dicari siapa yang salah, ya dua-duanya salah. Wasitnya juga kualitasnya kardus, pemainnya mental gembus. Itulah sepak bola Indonesia. Ya, jadi coba bagaimana cara Nah, merubah? kan akhirnya karena kelakuan satu atau dua orang, akhirnya yang dibawa sepak bola Indonesia. Padahal semuanya tidak seperti itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan memberikan ulasan tentang peluang timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia setelah melalui dua pertandingan. Yang pertama seri 1-1 melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi, dan 0-0 melawan Australia di kandang Indonesia. Ya, terutama saya akan mengulas tentang kemungkinan pertandingan antara timnas dengan salah satu tim terkuat di grup C ini, yaitu Jepang. Ya, seperti kita lihat pertandingan sebelumnya, ya timnas Indonesia ini seperti tidak punya bentuk, ya tidak punya strategi permainan. Ya, melawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi bagus, bisa menahan imbang 1-1. Melawan Australia di kandang sendiri malah 0-0. Ya, kita ulas tentang nilai para pemain. Ya, untuk kiper Martin Paes memang luar biasa, tetapi belum teruji oleh para penyerang Jepang, yaitu Marukawa dan Hirohito. Ya, karena selama ini striker timnas Jepang ini haus gol,
Ya, kalau memasukkan gol itu lebih dari 2. Ya, mampu nggak Martin Paes menahan serangan Jepang tersebut? Untuk back juga sepertinya back kita ini juga lemah. Ya. Lemah bagaimana? Kita 2 pertandingan itu mereka tidak bisa cetak gol di kita karena memang pertahanannya kita yang kuat itu. Seperti Rizky Ridho. Ya. Lalu Justru Rizky Ridho main bagus itu. JICS, ya. Itu juga lambat dalam mengantisipasi serangan. Loh. Bagaimana bisa lambat mengantisipasi serangan sedangkan mereka yang bermain bagus termasuk Kelvin Verdong itu? Untuk pemain tengah agak lumayan. Ya. Tom Haye dan Kelvin Verdong. Untuk penyerang saya rasa nanti melawan tim Jepang itu tidak akan ada kesempatan timnas untuk menyerang karena akan diserang terus oleh timnas Jepang. Ya, nanti kita buktikan analisa saya ini. Jadi kalau melihat peluang itu kemungkinan besar Indonesia maksimal akan menduduki peringkat 4. Ya, melihat kualitas ya, permainan, perkembangan skill, perkembangan taktikal, ya, dan perkembangan mental. Ya, karena seperti kita tahu, timnas dan supporter timnas ini memang lucu. Ya, seri 0-0 di kandang sendiri aja senengnya bukan main. Bagaimana kalau menang? Ya, jadi nggak ngerti saya cara merayakan sebuah kemenangan itu seperti apa. Umumnya orang itu merayakan sebuah kemenangan. Kok timnas merayakan sebuah keserian atau keseimbangan? Ya, masih gelap. Tapi kan begini, kenapa kita itu begitu euforia sangat tinggi ketika timnas itu menahan imbang Australia? Karena kalau kita lihat secara permainan, secara kualitas pemain, peringkat FIFA itu mereka jauh di atasnya kita. Makanya ketika kita berhasil menahan imbang Australia, di situ kita pikir bahwa ya Australia saja kita bisa tahan imbang gitu kan. Ini sesuatu prestasi gitu. Menurut saya memang sulit ya bagi timnas ini untuk bisa lolos langsung. Ya, lolos langsung itu berarti peringkat 1 dan peringkat 2 babak ketiga ini. Ya, mari kita sama-sama lihat. Ya, mari kita sama-sama doakan, memohon keajaiban dan mujizat. Semoga timnas Indonesia menjelma permainannya seperti timnas Argentina. Ya, kalau memang nanti kita lawan Brasil, kita lawan Jepang itu kita kalah tidak apa-apa karena memang ya kita lawan Jepang tutup mata lawan Indonesia pasti mereka menang itu ya. Kalau kita lihat dari semua sisi mereka unggul. Tapi di pertandingan terakhir kemarin di Piala Asia kan mereka hanya menang di kita tuh 4-1 kalau tidak salah. Kita sempat cetak gol di mereka juga. Nah kan begini. Kita kan punya kesempatan untuk mencuri poin itu di Bahrain ya, home away dan Cina home away. Jadi kita mungkin punya 12 poin. Dan kita bisa tahan imbang Jepang di GBK sudah sangat luar biasa sekali. Dan kalau kita kalah di Australia ya tidak masalah. Kemudian kita bisa tahan imbang atau bisa mengalahkan Arab Saudi di GBK juga ya. Saya pikir itu sudah sangat luar biasa sekali. Ya setidaknya kita menang lah. Nah untuk melawan Jepang ini saya pikir home kita masih bisa ya kalah tipis lah. Ya semoga kita tidak kalah besar ya dari Jepang karena kalau kita lihat ya, beberapa pertandingan 5 atau 6 pertandingan terakhir Jepang itu melawan negara-negara kuat termasuk yang mediocre underdog itu dia menang sekitar ya dari 5-0 lah. Tidak pernah kebobolan dia. Jadi kalau lawan Indonesia saya pikir ya kita belajar dari pengalaman kemarin di Piala Asia Indonesia bisa cetak 1 gol ke gawang mereka jadi ya kita punya kesempatan lah. Tapi kalau bermain di Jepang saya pikir ya kita pasti akan kalah di sana. Nah untuk realistisnya kita bisa ada di peringkat 3 atau peringkat 4 untuk lolos langsung memang terlalu ekspektasi tinggi. Tapi ya tidak apa-apa. Selagi kita masih bisa optimis ya menurut saya tidak masalah begitu teman-teman. Karena kan kita harus optimis daripada kita pesimis kan. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.